Gue yang ditanya lagi nih. Oke, hai guys, balik lagi bersama kita bertiga, si cantik, si manis, dan si manja. Gelai. Oke, di video kali ini kita akan sharing tentang pertemuan kita dengan suami kita masing-masing. Kalian pasti mau tahu kan? Kepo kan? Yuk, Gak langsung juga aja. sih. Bodo amat katanya. Yuk, langsung aja kita tanya ke orang pertama. Gua. Pokoknya yang punya bisa jadi korban. Dia paling menarik sih kalau menurut gue. Iya, paling soalnya Iya, karena dia pacaran setelah menikah. Iya. Iya, coba ceritakan Dan bagaimana. iya. Apa ceritanya? Dan orang Dan- bilang apa beli kucing dalam karung. Iya, coba gimana? Gimana? Gimana ceritanya? Jadi Yang taruh nih. Yang aku inget ya, kamu waktu kamu dia pancing menikah. dulu dong biar cerita. Yang aku ingat waktu kamu mau nikah tuh itu pas mau tahu apa pergantian tahun istilahnya ya. Kita tuh terakhir berangkat ke jalan-jalan entah kemana, gue lupa, Malang. Terus tiba-tiba aku dengar tuh kamu mau nikah gitu. Terus nikah? Serius? Dia mau nikah sama siapa? Pacar yang lama? Bukan, yang baru. Hah? Yang mana? Nah, Kapan makanya kenalannya? kapan kenalannya bla 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 bla, dan terus banyak tuh omongan-omongan yang negatif gitu kan, istilah bukan negatif apa sih, yang kayak ngejudge lah gitu, ngejudge dia bla bla bla, dan kita coba tanyakan sama orang yang Jadi cerita bersangkutan. awalnya. Jadi gini ceritanya. Ini galau mau ditaruh di sini. Buat tutupin gue. Oh iya. Gimana jadi? Jadi apanya yang mau diceritain ya? Gue bingung. Ya pertemuan pertamanya kenapa lu bisa kenal? Bukan dia? malam pertama ya, Oh, pertemuan pertama. iya. Gimana Jadi lu pertemuannya, ceritanya waktu itu kita benar kata Bu Fitri. Waktu itu kita lagi ke Malang. Lu ikut gak sih ke Malang? Ikut. Ikut ya? Oh, Iya. iya. Nah kan kita lagi ke Malang nih. Tiba-tiba emang kan niat emang pengen nikah kan. Udah nggak ngebet mau- ya? Iya, Ngebet iya banget. say. Tapi nggak ada yang mau gitu ya kan? Nggak ada. Enggak. pasangannya. Apaan orang yang mau banyak, gak tahu yang ngantri banyak. Hey. Hey. Soal Ria. Gitu banget suara dia. Jangan Bu. Mata Terus? gua gatal. Nah terus Coba lagi. abis itu ceritanya ada yang nge-follow IG. Awalnya tuh. Iya. Dia nge-follow IG lu. Iya. Random ya? Enggak, emang Iya, dia random ke lu. enggak. Dia Emang kenal. kenal Oh. dikenal siapa gitu ya? Oh, iya, bener. dari saudara gue ternyata. Oh, Nah terus pas gue lihat dulu IG kan, reka adegannya sih, gue lagi di bis ngeliat HP, Reka wah adegan. ada cowok nih mau follow gue. Terus kan gue liat Arah pulang ya? Apa arah gue berangkat? lupa arah pulang atau Oh, enggak. oh. Pokoknya perjalanan ke Malang aja. Terus pas gue lihat, Berarti kalau yang benar. lah ganteng juga nih foto profilnya. Gondrong lagi kan? Langsung Enggak, anget. Di pantai lagi, Langsung gue anget. tahu. Langsung anget itunya. Apa nangkep ya itu? Peranakannya langsung anget. Langsung saya ketemu kayak gitu sampai kurus. Tapi gue udah lucu banget. Kayak gitu. Apa sih namanya? Enggak ada tulisannya langsung banget. Lihat coba ganteng. Kucing kan goblok. Apa dah? Aduh udah gue kalau apanya? Peranakan langsung hangat kayak kucing. Apa sih? Embut-embut. Apa sih bahasanya gue lupa lagi. Apaan sih? Gue ingetnya anget doang. Enggak nih, gue ketawa nggak ngerti maksudnya dia apa. Tapi gue ketawa kan dia ketawa. Enggak ya, kan suaranya dia kayak gitu. Tuh, gue kalau udah gak banget gitu. Ngerti lagi. Perut gue. Terus Aduh ya Allah, terus goblok. Satu lu Terus apa dulu? ya lupa gue juga tuh kalau inget. gue SMS. Terus Nangis. kan dapat tuh di follow. Ya, oh ganteng nih gitu doang. Nah terus gue lihat fotonya. Dikunci ya dulu ya. Jadi kita harus Private kita harus nge-follow Berteman juga dulu. kan. Ya udah gue follow aja, gue cari sampai puasannya Ke ujung terakhir. dunia. Nah, sampai puasannya terakhir gue lihat nih. Oh. Wah, cakep juga nih. Terus gue baca komen-komennya, tapi kok followersnya dikit. Jangan-jangan ini hoax Account nih. nih, Iya. account. Ada yang ngambil foto dari Google nih kata gue gitu. Ya udah, pas pulang gue udah kan udah follow-followan doang. Pas pulang ketemu itu sama saudara gue. Terus abis itu saudara gue bilang, Yen,
cowoknya lu mau gak gue kenalin cowok? Ya udah mana, itu dia udah nge-follow lu kok, lu juga udah kenal, udah lihat. Emang iya? Iya tuh namanya si Ahmad Tabroni gitu. Terus gue lihat, yang itu gitu. Ya udahlah, singkat cerita ketemuan dari jarak dia follow lu berapa lama? Seminggu ya? Iya semingguan. Gue cepet kok Ros, gue gak ada sebulan. Gak ada sebulan nikah. Itu yang makanya dulu ada yang pernah bilang kalau dia tuh kayak nikah beli kucing dalam karung, terus hati-hati loh. Kalau gue sih cuma bilang, Ren lo serius mau nikah sama dia? Emang lo udah kenal? Lo yakin? Lo kenal? Kalau gue pernah, kalau nggak salah gue bilang sama lo ya, lo beneran sama lo sama dia gitu. Coba tanyain dari Reni, dia tahu keluarganya nggak, background keluarganya. Begitu keluarganya jauh kan? Gue ngerinya tuh kayak dia duda gitu bukan, ya. Iya, atau dia punya dia istri. atau enggak dia gila gitu kan. Gue ngerinya begitu asli. Masalahnya gue sama dia dulu deket kan, istilahnya dari dulu gue deket sama dia gitu, makanya tiba-tiba nikah ya kan? Tiba-tiba nikah dan bener. Nah tapi gue nggak ngejat sampai yang si Bang Ahmad kayak istilahnya bla bla bla, enggak. Iya, jelek lah di mata lu enggak gitu. Cuman maksudnya lebih ke lo yakin Ren ini, gitu. Lo yakin Ren, kalau lo yakin ya udah berarti jalanin gitu. Ya udah pokoknya singkat cerita ketemu tuh tidak seminggu ya. ketemuan pertama Ketemuan pertama di warung tenda di rumah gue. dia langsung ngajak lu nikah. Enggak. Masuk kunci lah. Nah gue ketemuan tuh bertiga sama saudara gue juga. Nah terus udah ketemuan, gue ngeliat pertama gue liat motornya anjay. Astagfirullahaladzim, zaman jahiliyah ya. Apa dulu motornya? Ereking. Bison. Bukan. Kalau ngobrol Numpang ya ereking. budok aja teriakan. Nah pertama gue liat, wah motornya nih gede, di gue seneng aja kayaknya laki banget gitu. Cemot lah pokoknya. Cemot lagi kan udah comot. Motor gede. Ya udah terus kenalan, makan, terus gue bilang kalau emang lu mau serius sama gue, lu datang ke rumah gue gitu. Ya udah ternyata pas udah nyampe rumah, gue kan gak minta nomor HP-nya ya. Gue nggak tahu tuh gimana sih cara ta'aruf. Ternyata saudara gue masukin grup gue, isinya gue, calon suami gue pada saat itu sama dia, sama saudara gue, jadi isi grupnya bertiga. Gue nggak pernah WhatsAppan, kamu lagi apa gitu, nggak pernah. Jadi gue bilang, ayo mas. Lewat itu ya, di lewat grup perantara. Nah pernah, soalnya gue kan anaknya ganjen. Gue WA dia pribadi nggak dibalas. Karena emang Berarti dia ngerti agama. Ahmad emang dari dulu ngerti agama ya. Iyalah orang setiap malam Jumat dia ngaji. Iya waktu kita nginap lu nggak ini. Enggak kan ada yang nginep di rumah gue nggak pakai kerudung, jalan bertengah datang diliatin. Dia beliau pakai handuk doang di sini. Oh iya. Dari Karena gue ya. emang lo ini ya, emang istilahnya waktu lo kontrak kalau gitu ke perkontrakan lo tuh agamais banget. Dia ngeliatin kok gue Karena gue nggak pakai. kontrakan si Reni kayak cerita apa? Ya udah masak nasi goreng pedes banget. Kan dia boker kan WC gue. Iya. Terus gue bilang sama laki gue, mas, Bu Fitri pup, ya udah tinggal aja. Nanti dia kayak Gue kayak cerita sama Ahmad asli. Dia tahu bumbu lagi berarti. Warnanya apa? gue enak tahu. Terus mereka bercanda nih. Canda mulu. Gue jadi enak tahu. Aduh, tai gue lagi ngomongin. Udah disiramin pakai apa? Soda api. Soda api kan? Gak bisa. Akhirnya sama laki gue tuh WC diangkat. Sumpah, pas Tai, apa dikode-kode. kabar? Jadi gue bilang, dia tampilin ember di depan. Jadi dia Kasihan ember. banget Tai sama gua gue. apa? Lu nanyain suaminya bukan nanyain tanya lu BG. Nanyain suami gue terus gimana gitu ya, dia nanyain tainya. Enggak, gue ngeri kan Muhammad jatuh cinta sama gue gara-gara tai gue. Dia semenjak gue ngontrak itu ngurusin tai gue tuh. Tapi emang kesumbat gara-gara itu ya. Ada celana. Kesumet gara-gara tanya lu BG. Tai gue kegedean. Jujur gue kalau kata mulu gue enak tahu, lu enak Mampet. disiram kayak batu. Ngalangin tai sama. Gimana lu perkaranya lu? Dari lu. Bikin nasi goreng kan, lu bikin nasi goreng pedes banget. Bawa ke rumah lu ya? Bikinnya di sini apa di? Enggak, bikinnya di rumah gua. Oh Ini iya. pedes banget. Pakai sambal apa dulu? Sambal emak ya? Lemah. Iya, sambal ayam. Itu mohon maaf pertanyaan di sensor. Iya terus. Jadi lupa kan gue. Temu kan lu Ya gak udah. dia gak dibales. Ya udah. Ya udah
klimaksnya di mana nih? Maksudnya lu Klimaksnya ya di kapan dia ngajakin nikah gitu maksudnya? Ya udah kan habis ketemuan. Ketemuannya berapa kali? Ya pokoknya ini sampai cincin, beli cincin. Emang bercincin sama dia bukan sama Budia? sama Budi ya. Sama lu juga kan tapi bertiga, Iya. berarti itu kan ketemu. Oh, sama orang lain. Iya, dia Iya, nggak mau. beli cincin. Bahkan pertama Tapi lu ketemu. ketemu pertama berdua. Dengerin. Sama saudara gue bertiga. Pertama ketemu. Ah. Terus ke rumah lo. Ke rumah gue sendiri. Sendiri. Terus ke rumah gue lagi. Iya. Enggak, maksudnya sendiri sama saudara Oh, gue. iya, Terus ke rumah gue Terus lagi ke rumah bawa lo. saudaranya, bukan Oh, bawa orang tua. sama saudaranya yang metal-metal itu. Iya. Terus udah. beli cincin. Udah nih termasuk lamaran nih sama orang. Oh. Udah langsung lamaran gue ketemu ketiga, berarti 4 langsung kali ya? lamaran. Terus keempat ya itu apa namanya? Beli cincin Beli buat nikah. Terus fitting baju. Fitting kayak baju. gitu. Lu kira Udah nggak? nikah. Sebelum sebulan tuh gue udah nyiapin sendiri. Keren. Dan itu semua dia biaya sendiri, gila keren kan? Keren. Gua salut banget sama Reni. Tapi emang ngebiayain kalau gua. misalnya emang niatnya bagus, jalannya pasti di Ada Dia bawa aja. duit berapa, gue bawa duit berapa, gue serahin itu di luar undangan sama Gua dong nikah. lu tinggal hitung-hitung kaki. Gua yang lain bilang gua ribut KUA. Emang ya gua nggak tahu lagi. apa ribut? Ribet ke KUA. ngurusin ke KUA, ribet undangan. Gua tinggal enak lagi. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah soalnya gua sama-sama bontot. Iya, jadi kayak diurusin ya. karena belakangan ya udahlah maksimal gitu. Karena kakak istilahnya gua sama kakak gue tuh kayak diurusin banget. Dia juga sama bontot yang paling disayang, jadinya ya udah. Udah gitu kan lu udah ada itu ya, maksudnya udah ada kakak-kakak yang udah Ya pernah makanya gue ngelewatin kadang-kadang gitu. gue sirik tau kalau sama kalian, cerita kalian yang ngurus ke KUA sendiri, terus udah gitu ngurus undangan Iya sih, sendiri. sebenarnya itu jadi memori iya jadi jadi cerita ya. memori. Gue nggak ada cerita, gue cerita Lu gue emang cuma suami lu juga itu ngurus KUA berdua. Iya lah. Lu tau nggak KUA gue nggak mau dia boncengan sama gue. boncengan sama dia Lu suruh mau naik Gojek. Enggak. boncengan sama dia. Makanya laki gue kalau ketemu dia Tapi dia di tengah, dan ini di belakangnya. penghambatnya dia ya. Nggak ada otak tuh dia. Aduh, gue begini mau masuk. Terus berarti jangan gua. Berarti cuma 4 kali pertemuan habis itu Iya, nikah. nikah. Mereka, pokoknya ngurus KUA, gue bawa motor sendiri, dia bawa motor sendiri. Keren sih. Iya. Maksudnya yang meyakinkan. Jalan cerita, gue tuh salut banget sama jalan ceritanya si Reni pas Iya. nikah. Kalau gue di posisi lu belum tentu gue mau gitu kayak apa? Belum tentu kita Gua- bisa. Belum tentu gue mau juga. Maksudnya kayak gue nggak kenal Sama dia. dalamnya gitu. Kayak gue takut. Kalau gue sih, kalau Kita lu kenal kan emang dalamnya kalau yakin. udah sah. Iya. Mau lah. Wajib itu. Kalau maksudnya kalau lu pasti dalam hati yakin kan. Jadi ya udah gitu. Ya alhamdulillahnya kan. Kalau lo ketemu sama laki lu gimana? Kalau gue pertama kali di taekwondo, dia ternyata kakak kelas 2 Beda berapa tahun sih? setahun. Gue waktu kelas 1 dia kelas 2. Terus pertama kali di taekwondo tuh ada 3 orang, satu cewek kakak kelas 3. Terus dia sama satu lagi cowok temennya dia, padahal lebih ganteng temennya dia. Tapi temennya dia tuh kayak ganjen gitu loh kakak kelas, kayak Jadi geli. gini-gini gitu, kayak cari perhatian. Kalau Becel. kalau suami gue tuh si Faisal tuh nggak Nggak suka Diam kayak ya, gitu. cuek. cuek, kayak cool gitu. Dan gue langsung pertama Cool kali, man. gue pandangan pertama suka sama dia kayak Pandangan nih cowok pertama. keren juga nih, tipe gue banget yang kayak susah dideketinnya. Gue kan orangnya kalau udah suka sama Memacu orang, adrenalin ya. Sebenarnya Isal takut sama dia. emang iya. Oh iya. Dulu waktu lagi zaman-zamannya taekwondo, dia tuh nggak suka sama gue, jadi kayak gue yang suka doang sama dia. Terus kayak gue lagi bisa-bisanya taekwondo tendang kan, kelas gue di deket kantin. Kelas dia kan lantai 2. Kalau dia mau turun ke kantin kan ngeliatin kelas gue. Kalau ketemu gue tuh dia kabur, karena kalau ketemu gue pasti gue tendangin terus, karena kan ibaratnya Deket Samsak. Gue gini, Samsak lu di mau pacaran jalan. sama gue kak lu? karena kayak baru bisa-bisa taekwondo tendang Jadi kan, iseng. jadi kayak suka gitu. Wah, ada target nih, targetnya diem aja gitu. Heeh. Ya Lebih ke udah, pasrah akhirnya ya. gue suka. Nah, makanya dia kayak nggak mau ketemu gue. Kalau misalnya ketemu gue langsung kayak di pertigaan, ada Rosita nih, kabur ah gitu. Jadi kayak udah takut duluan. Nah ya udah, gue di SMA gue doang nggak suka. Tapi dia kayaknya sukanya di, katanya dia sih kesaksian dia di apa namanya, di kelas 3 gitu, kayak udah mulai sering ketemu, ngobrol gitu, suka gitu. Tapi Tapi tipenya terbiasa dulu gitu ya. ya, gue sering pulang bareng sama dia habis taekwondo, nyanyi bareng kayak gitu-gitu. Gue nyaman, tapi gue cara ngedeketinnya padahal temen gue bagian suka sama dia. Tapi gue bilang gini, sini gue jomblangin lo sama si Faisal. Padahal lu pengen.
dengan gue joblangin dia sama si Faisal kan gue berarti lebih dekat sama Faisal kan, kayak komunikasinya jalan terus kan sama dia, itu cara gue gitu. Kamu jomblang itu lu lebih dekat sama itu. Enggak dong, itu mah beda Malik. Ntar gue ceritain. ya udah akhirnya lost contact pas udah dia lulus SMA, kan dia udah ngelatihan lagi, ketemunya lagi pas gue udah punya pacar. Semoga lu gak nonton. Semoga mantan gue gak nonton, karena dia kayaknya nggak tahu deh cara cerita ini gitu. Ya lah gue ngobrol cerita. Terus gue emang kebetulan lagi bosan banget sama pacar gue ini, mantan gue yang sebelum Faisal. Kayak pacarnya ya itu terlalu baik, flat aja menurut Gak gue, ada- kayak gak ada nggak ada ngegasnya. gregetnya. Lu laki-laki tapi nggak dominan, nggak bisa kayaknya. Masa Karena dia tipe orang yang Iya. strength Pemimpin, dia kan. dia pemimpin. Kalau dapat laki-laki yang di bawah dia pasti Makin gue diinjek-injek injek-injek sama dia. gitu. Jadi dia butuh laki-laki yang Iya. memang yang ada daya apa ya, lawannya lah gitu, yang bisa punya, Yang bisa ngatur lo, iya, bisa jangan ngatur bisa gua. diatur sama lo. Iya gitu. Ya udahlah akhirnya gue ketemu lah si Faisal lagi gara-gara dia mau ngurut di Haji Naim sini. Terus lu yang ngurut? Gue enggak dong. Kan gue emang pernah ke Haji Naim, dia kayak tahu dari pelatih gue yang pernah nganterin gue ke Haji Naim. Dia nelpon gue tiba-tiba, "Ros, lu tahu Haji Naim?" "Tahu, temenin gue yuk." Dia main ke kosan gue, minta anterin lah ke kosan makan. enggak. Anterin lah. Salah mulu gua. Enggak kan dia kan rumahnya di sono ya, pinggiran selatan sono no. Kuliahnya Iya. di selatan dikit Di lagi. timur, Dia selatan sama timur. timur. Dulu kan rumah gue di barat. Iya, Oh, rumahnya di di barat barat. Kan masih di barat. Kuliahnya antara selatan sama timur, tengah-tengah. Kenapa tahu Haji Naim yang benar-benar ada di Mampang? Oh, Haji Iya, Naim karena- Mampang ya? Di Cilandak kan? Buncit malah. Iya, tapi kan daerah Cilandak gitu kan. Maksudnya dapat ke Cilandak. Cilandak sini, Buncit sono. Gimana Anda? Anda tahu lah gue Haji Naim. Ya, Haji Naim. Lu bukan Haji Naim kali. Haji siapa? Yang Haji Yang itu bukan yang masuk ke dekat rumahnya Pak siapa? Pak Muhyiddin. Nih, kalau dari sini kita ke arah pagi Cilandak. sore. Pagi sore. Tahu kan? Nasi Padang pagi sore yang kita Iya, tahu. makan-makan sama keluarga sekolah sini. Yang metal-metal itu Heeh. sono. Lurus terus kan? Nah, nembus ke situ. Itu buncit. Itu buncit. Berarti itu Mali. Haji Naim bener kan? Iya. Ya, buncit. Ya udah, gue pernah ke situ gara-gara dulu gue kan abis kejuaraan ankle gue kena, dianterin sama pelatih gue. No, makanya lo tahu. Iya, nah terus padahal mah sebenarnya ada di Google Maps. Emang kayaknya tuh dia Caper aja. kayak Rosita kok. Enggak, sebenarnya lebih kepengen yang gratis sih. Rosita kok udah nggak deket-deketin gue ya. Nah sebelum itu kejadiannya, gue pergi sama teman-teman taekwondo gue masih pacaran tuh sama yang mantan gue sebelumnya. Nah gue sering banget selingkuhin dia. Nah sebelumnya gue sama yang mantan gue satu lagi selingkuhin dia. Gue pergi ke tempat makan itu sama mantan gue yang ganteng itu. Ada Faisal dateng. Biasanya kan gue kayak, "Sal mau pesan apa Sal?" Kayak apa, Iya, perhatian caper, lah caper, sama caper. dia. Caper anjir, perhatian. Enggak, dia macam-macam kan. Ternyata pas di situ kok gue dicuekin. Faisal ngerasanya di situ tuh kayaknya dia mulai ngejar-ngejar gue, kayak ngerasa dia kehilangan sosok Iya. gue yang perhatian, Yang perhatian. yang Oh, ini Rosita perhatiin nggak dia. ngangenin gue lagi Soalnya gitu kan. Soalnya nggak Isal bagus. juga orangnya kan emang istilahnya di keluarga ini jadi ini kan apa tulang ekor kan. Tulang ekor. Tulang punggung. Ya maksudnya tuh yang jadi Ikonnya tulang. pemimpin Iya, keluarga. iya. Jadinya dia butuh sosok yang kasih sayang, Iya, sayang sama dia gitu. Makanya pas kayaknya mulai dari situ tuh, kalau gue denger dari ceritanya si Faisal sih, dia dari situ pokoknya dari mulai gue nggak peduli sama dia pas di tempat makan. Jadi kayak, duh, Nyari. Rosita udah nggak kayak gini lagi sama gue, kenapa ya? Emang sih cowoknya lebih ganteng, tapi kok udah nggak gini lagi sama gue gitu. Besokannya dia coba ajak ketemu gue, masih kayak gini nggak kalau gue ajak ketemu berdua gitu. Ya gue mah asik-asik aja langsung siapa aja, cuman emang posisinya di situ gue pengen manas-manasin dia gitu, makanya gue Ya, emang dia gua nyari ngajak perkara. mantan gua, Nyari perkara, iya. iya. Nah berhasil lah, ya udah akhirnya dari mulai diurut-urut ya kan, padahal tukang urutnya bilang balik lagi seminggu lagi ya Tong. Tong lagi. Dia 2 hari kemudian balik terus, gue disuruh balik kan seminggu lagi, enggak 2 hari, ya udah kita Dia nggak ngurut tahan, mulu dia nih, tahan. ngurut mulu kata gue, Iya. kagak sembuh kaki lu ngurut mulu. Lama-lama nyaman, sering jalan ke mall bareng, nonton film bareng, udah nyaman. Akhirnya dia nembak gua bilang gua masih punya Lu pacar. nggak mati. Lu ketawa gitu. Ya udah, akhirnya dia nembak gua. Lu kayak setan deh gua. Terus dia nembak gua terus
apa namanya, gue bilang tapi kan gue masih punya pacar Pacar. si ini gitu. Terus kata dia, ya udah gue kasih waktu lu 2 bulan buat mutusin dia. Kalau misalnya lu 2 bulan gak bisa mutusin dia, ya udah kita yang nggak usah pacaran gitu. Ya udah, tapi gue pacaran Udah sama berarti dia. kita aja yang putus. Iya, kita aja yang putus kayak gitu loh bahasanya. Ya udah, akhirnya gue terima dia dengan gue masih pacaran sama yang sebelumnya karena gue bingung cara mutusinnya tuh gimana. Sedangkan gue Kan udah terlalu baik ya. iya udah di posisi yang bosan banget. Sampai gue kuliah pun handphone gue kasih temen gue untuk balas chat dia. Di kosan tuh gue nggak sama sekali balas chat dia, jadi gue balas chat dia tuh saat gue kuliah doang, tapi temen gue yang balesin gitu. Jangan temen lo Saking jadian bosannya- lagi sama pacar lo. jadi tapi enggak sih kayaknya, saking bosannya gue ya udah akhirnya dari situ pacaran sampai sekarang 8 tahun. Pacaran terus gue nikah, meyakinkan diri. Udah beli rumah ya? Udah 8 beli tahun rumah udah harusnya, mobil. udah lunas tuh rumah sama mobil, begitu ceritanya. Tapi sebenarnya hubungan gue sama Faisal tuh dimulai dengan yang tidak baik sih, karena udah ngerusak Dari hubungan awal orang perselingkuhan, kan, ya gitu. kan? Iya. Hubungan lo bukan orang. Faisal ngerusak hubungan orang dong. Hubungan lu. Iya, orang Kalau kan gua- gua orang, gua. Setan. Aduh. Pokoknya cerita kayak Kocak gitu banget lah ya. gitu. Tapi semoga kedepannya baik. nggak rusak. Amin. Ya semoga kita dipisahkan oleh kematian. Amin. Sampai tua sama-sama, punya Amin. anak, Hidup sampai bahagia anaknya banget. punya cucu, punya cicit, kita hidup Amin. bahagia. Amin Allahumma amin. Semoga malaikat di samping kita itu ngeaminin juga apa yang jadi doa kita. Amin. Itu sih, gue sih berdoanya dari dulu tuh sampai sekarang, kalau bukan dari dulu, maksudnya semenjak punya anak tuh, ya Allah semoga hamba bisa melihat cucu dan cicit hamba sampai tua nanti dengan pasangan hamba. Iya. Kalau gue berdoanya semoga gue bisa masih saat gue udah punya cucu dan cicit, gue masih bisa jalan bareng sama dia, Iya, gue benar, bisa benar, menikmatin hidup sama Benar, dia, benar, benar. gitu kayak Habibie sama Ainun yang udah punya anak gede tapi masih bisa pacaran berdua, Iya, gandengan benar. tangan, bermesraan. Gue masih pengen kayak gitu, dan gue pengen kayak bareng sama dia tanpa gue belanja tanpa ngeliat Tanpa harga. ngepet. Tanpa ngeliat Lu harga. tahu nggak? Kalau kamu apa? Ya Allah, Aku ingin kaya tanpa ngepet. engkau tahu apa mauku. Asik, Amin. engkau tahu. Iya bener loh. Enggak tahu, lu harus doa. Ya, Iya. gue pernah kayak gitu tahu. Gue Gua juga tahu. waktu gue mau Kalau gue yang gini, ya P3 Allah sama- doanya sama kayak yang tadi maghrib. Iya, gue pernah kayak gitu. Lu kayak nasi ya lu. Ya Allah, engkau tahu apa mauku. Amin. Udah. Iya. Ya Allah, mau gue Yang nggak pas ada, udah. P3 kan juga mungkin saking gua apa sih bingung gitu, bukan tertekan, bingung. Dia Gua tahu takut diri. salah doa gitu kan. Akhirnya itu, ya Allah kau tahu mana yang terbaik, Iya. kau tahu mana yang baik untuk hamba. Lalu kan mana yang terbaik? Masa Allah? Ya Allah, engkau tahu apa mauku. Udah. Iya, Amin. gue juga gitu. Ya Allah kau tahu mana yang terbaik dan mana yang baik untuk hamba. Udah, amin, bener. Yang terbaik gitu. Ya, mungkin Allah ngasih- Masih mau dikerjain dulu. Sekarang disensor. Oke, lanjut cerita selanjutnya. Apa tuh? Cinta Fitri. Cinta Yang sampai Udah, session 3. udah happy ending. Pending. Gimana? Kalau gue mah, Awalnya? gue mah. Gue mah. Gitu lah. Ya apa deh? Aduh, gimana dong nih? Gue Awalnya ngeri lagi. gimana? Dia kakak kelas lu ya? Senior Iya kan, kampus. senior kampus kan? Maksudnya tingkatnya lebih tinggi dari Iya, dulu kan? tingkatnya. Satu jurusan. Jurusan. Dia kayak Tapi lu waktu itu yang itu kasihan kumpul-kumpul itu apa namanya kalau di kampus lu? oh, ini Bobo. Jumbara. Oh. Astagfirullah. Untung bukan gua, Allah. Lu sensor. Ah. Jadi yang suka ngumpul-ngumpul sama anak PKN Jumbara, gitu, Jumbara, Oh, Jumbara Jumbara. namanya. Kayaknya Oh, itu dah lu gara-gara yang lu satu kelas sama dia tiba-tiba ya kan? Iya itu awalnya enggak gini. Jadi oke, aku mulai jadi waktu pertama kali apa sih kuliah itu kan kita pasti kalau kita kuliah tuh ada Jumbara, kalau di OSIS kan apa namanya tuh? OSIS LDKO. LDKO, LDKS. Nah kalau di kampus kan ada Jumbara, ada Jambore, ada Jumbara? Jumbara tuh Jumpa Bakti Gembira gitu deh kalau di kampus juga tuh. Gembira, kira gua soda doang yang gembira. Terus, nah pas lagi itu kan berarti semester 1 ya, masih semester 1 awal-awal banget. Nah jadi pas lagi Jumbara itu berangkatnya kan malam kan, jadi kumpulan antara senior dari gua kan angkatan 2009 tuh kampus, terus ketemu sama 2001, 2000 bahkan tahun 98 maybe atau 9 berapa ya itu ada tuh ngumpul semua di situ ngejumbarain gue, istilahnya ngospek lah, bahasanya ngospek gue. Nah terus pas lagi pertama kali datang ke tempat waktu itu apa di daerah mana ya, Sukabumi deh pokoknya kalau nggak salah, di villa gitu kan kita pakai tronton tuh.
datang ya kan, si trontonnya tuh kayak gue keluar pakai bahasa kasar, keluar sama orang situ. sama orang situ. Nah posisinya sebelumnya itu kayak makanan, semua makan yang di tronton tuh semua makanan kita tuh digabung gitu, yang disisain cuman satu minuman, botol minum doang yang ada di tas kita gitu kan. Nah udah gitu pas tuh disuruh pada turun semua, disuruh pada posisi bukan squat, apa sih, sit up, push up, yang cewek push up setengah kan, push up cewek gitu. Posisinya gue kalau nggak salah pertama dapat apa-apa gitu, gue sakit pinggang dah tuh. Gue ke belakang dong, yang lain udah suruh push up, gue lagi ke belakang pasangin koyo, minta tolong pasangin koyo kan mas senior gue. Akhirnya nama itu. Terus enggak, terus udah gitu udahlah gue ke yang lain disuruh push up, mau disuruh push up, gue bahasa kasar turun gitu. Gue kan tipikal yang mungkin dari awal tuh kayak gue tuh kayak orang yang kalau ada sesuatu yang nggak menurut gue nggak pas, gue paling speak up kan. Gue ke depan lah ceritanya, yang lain senior di depan, ini istilah kata ini juniornya lagi pada push up loh angkatan gue, di sini senior semua, gue di tengah-tengah kan ada space tuh, ini gue lagi pakai koyo, gue jalan ke depan, kak gue nggak suka kak saya nggak suka gini, pokoknya gue ngomong lah, wah lu berani lo, kenapa lo nggak suka, kita jurusan ini loh ya kak, bukan jurusan olahraga yang harus di kayak giniin, so tau lo, pokoknya ngomongnya parah lah kayak gitu kan. Nah posisinya senior gue, mohon maaf nih kalau misalkan nonton, senior gue posisinya lebih pendek dari gue kan. Jadi pada saat dia ngoceh dia kan begini, gue cuma begini. Oh gitu. Jadi kayak gue malu ngomongnya. Iya, gue cuma begini, saya nggak suka kak, saya nggak suka gitu. Wah dari situ teman-teman gue baru dia tuh yang cowok-cowok ke depan gitu. Iya kak, kita nggak suka diginiin gitu kan. Apa lo? Nah teman gue ada yang bilang, kita kan di sini kan jadi apa sih? Jadi kaum intelektual katanya gitu. Lu intelektual, lu telek lu gituin gue, teman-teman gue. Nah dari situ tuh terkenal gue dulu Rifki kalau nggak salah, pokoknya ada berlima deh kalau nggak salah berlima. Nah dari berlima itu ditandain sama senior semuanya, salah satunya gue. Terus ada yang nyeletuk gini senior, kenapa lo mau nangis lo, sini gue mau pulang lo, sini gue ongkosin 2.000. Nah ternyata itu laki gue. Itu dari awal situ tuh Emang sama ya dia. mau gue ongkosin lu 2.000 lo. Iya kenapa kak, gue bilang gitu, kenapa kak. Dan dari situ gue, dan dia pun ternyata mungkin bener ini cinta Fitri gitu. Awal bermulaan benih-benih. Iya, terus dari udah tuh, nah kan itu sekitar jam 1 jam 2 malam tuh datang ke situ tuh. Nah dari situ kita udah harus berkelompok. Jadi kalau jambore itu kan berkelompok. Nah lagi berkelompok itu gue sekelompok sama orang-orang pegangan tangan, mata ditutup, cuman dikasih lilin apa senter gitu, dikira kita musuh ngepet kali kan. Mata ditutup pakai lilin buat apaan? Iya yang paling depan yang dibuka. dibuka yang pemimpinnya doang. Nah terus gue kan pakai baju putih nih, gue bilang kak gue lagi dapat, iya kalau nggak salah gue lagi dapat, kak gue lagi dapat kak gitu. Oh ya udah. Nah yang lain tuh yang gue dipisahin tuh langsung. Ada senior yang bilang gini, wah lo berani banget lo, katanya lu ditandain tau sama senior angkatan tua, katanya gitu. Biarin aja kak, sama-sama makan nasi, gue bilang gitu. Udah tuh, ternyata emang gue ditandain sama senior. Pokoknya kalau gue ngoceh itu diocehin balik gitu. Kayak gue ditandain banget nih pas Jumbara itu dilalanya. Singkat cerita di hari terakhir ya kan, itu tuh kita tuh kayak ngejalanin dari pos ke pos. Kalau kalau OSIS juga gitu kan. Pos 1 ke intelektual, pos 2 bla bla, istilahnya dari permen 1 ke permen dari 1 permen zaman dulu kan. Sekarang kan udah nggak ada kayak gitu ya. Nah, kayak gitu tuh. Nah, terus udah gitu di pos terakhir ceritanya kan udah melewati sawah, air terjun apa segala macam di ujung, bukan air terjun apa sih, sekali gitu. Terus udah gitu kobakan, sampai dari tadinya dekil bersih kena air, dekil lagi bersih lagi, dekil lagi, sampai gembelita lah pokoknya kita. Iya parah banget dah. Terus terakhir di pos terakhir sebelum kita suruh terjun, terus maaf-maafan itu ada senior lah 3 orang, namanya Kak Vicky, terus Vicky suami lu. Kak Vicky, Kak Fahmi, Kak Vicky, Kak Ujos, Kak lupa satu lagi tuh ada ketua BEM. Nah terus gue bilang kan dulu laki gue pakai behel ya kan, terus zaman dulu Kospi badannya jadi duduk begini ya kan, sini lah sini dikasih teh manis dulu, kasih teh manis dulu kata gitu. Kata gue, ih senior keren banget, gue bilang gitu. Gue nggak tahu namanya tuh. Iya,
emang posisinya dingin, lu bayangin posisinya Sukabumi kan dinginnya berasa kan. Lu suruh masuk ke air, terus udah gitu dikasih teh manis, kayaknya you are my hero gitu. Udah ada tuh lepas dari Jumbara, this is my dream mas. Terus lepas dari Jumbara ketemulah di kampus, dia ngulang mata kuliah yang sama di ruangan 305. Makanya itu ya, ruangan ruangan catat catat tuh, makanya ruangan 305 kampus UNJ PPKN itu sejarah banget buat gua, karena mata kuliah PKLH sama mata kuliah antropologi gue bareng sama dia. Nanti ulangan PPKN keluar. Gitu, jadi ketemu sama dia yang gue inget banget. Gue tuh kalau misalkan kuliah antropologi itu kan kalau kampus tuh kan kita suka duduknya muter ya, nggak ngadep ke guru, nggak ngadep ke dosen, tapi muterin dosen gitu. Dan gue tuh selalu itu hari Rabu kuliah antropologi tuh, dan gue selalu pakai rok. Gue tuh kan orangnya kan agak tomboy ya, nggak pernah pakai rok, dan itu gue selalu pakai rok, baju rapi, rambut gue digerai. Karena lu mau ketemu Iya, dan gue tahu, dan gue tuh taunya dia tuh namanya Januar dulu, bukan Vicky. Nah, Lahirnya bulan Januari nggak? Tau-taunya namanya Vicky Januar. nah namanya Vicky Januar. Ya, siapa ya? Udah Vicky Prasetyo. Ya suwe. Iya, dan abis itu gue suka sama dia, terus gue bikin status di Facebook zaman dulu, bikin status di Facebook. Terus Facebook gue banget ketemu dia. Iya, untuk Facebook gue di down sama Facebook kan, jadi nggak ada cerita buat anak cucu gue ntar. Thanksin banget kalau ada. Gue bikin status, gue suka banget sama senior ini. Kalau bisa gue bawa ke kosan deh, gue pelukin. Iya benar. Gue masukin ke lemari, gue bungkus, gue masukin ke lemari, terus gue pelukin. Gak lama, itu tuh gue selalu cerita sama kakak gue nomor pertama dulu. Terus gak lama dia komen di Facebook tuh, komen di bawahnya, gitu. Gue panik dong. Wah suwe, gila, kayak dia tuh kayak gimana dia gitu. Dia temenan sama lu di Facebook? Enggak, dia nggak temenan sama gue. Tiba-tiba dia nge-add Facebook gue. Berarti Enggak, tapi kan terus itu nyebutin nama atau enggak, gue bilang senior doang gitu. Terus dia tiba-tiba gitu. Ya udahlah, dari situ gue caper-caper sama dia. Terus dia gue inget banget dulu waktu pas antropologi apa PKLH, jadi dia tuh nyuruh temennya buat minta nomor handphonenya gue. Berarti dia Dek, suka sama lu dari awal iya, ya? bisa jadi tuh Beno tuh, sialan. Tapi lu gak nanya pas udah nikah? Dia nggak mau jawab. Kalau gue interogasi. Dia nggak mau jawab. Tensi. Cara interogasi dia sama cara interogasi gua sama dia pasti gua kalah. Gitu. Emang rese. Gua jadi pas lagi PKLH itu, dek kata senior gue yang cewek ya, teman dia, dek tolongin dong, lu nomor handphone lu berapa? Gua nggak bakal dibantuin sama si Vicky nih kalau gua nggak dapet nomor handphone lu, katanya gitu. Apakah gue speak gitu? Apakah udah tuh sosok ibu iya. Ya kan? Nah dari situlah gue pacaran sama dia. Gue angkatan 2009, dia angkatan 2006. Dan ada temen gue yang suka sama dia. Jadi kayak dulu tuh kayak kalau pacaran sama senior tuh satu kebanggaan kan ya. Kayak gue disebut di situ cewek umbrella gitu, umbrella girl. Karena dia itu dulu kalau UNJ FIS tuh kayak apa namanya, orang-orangnya suka, anak mudanya tuh ngumpul di payung, namanya tuh payung kayak pendopo gitu. Itu, dan dia salah satu penghuni situ lah gitu ya, hantu gitu ya. Udah akhirnya gue disebut umbrella girl, terus gue disebut hiu. Nah semenjak pacaran gue hiu? Iya hiu, karena laki gue dulu disebut hiu. Hiu gitu, gue disebut hiu betina. Karena dulu dia waktu zaman kuliah, iya, gue zaman kuliah tuh kayak, dia zaman kuliah itu seringnya kan dia jago berenang katanya, gue nggak tahu sih, gitu. Makanya dia panggil hiu dan gue dibilang hiu betina. Nah dari situ gue pacaran sama dia, berjenjang dari 2010. Taruh tuh. Taruh berapa lama? Taruhnya gue 5 tahun, gue 2010 gue pacaran. Udah dapet mobil, rumah. Iya, 2010 pacaran, 2015 gue nikah. Dan gue gak pernah putus. 2010 pacaran, 2015 5 tahun ya? Iya, taruh. Gue setahun. Lamaan gue ya. Gue kenal Desember 2017, nikah Januari 2018. Karena gue nikah pun sama dia ditodong sama mama gue. Kamu pacaran, kamu mau gini aja Vi, katanya gitu. Kamu mau pacaran mau sampai kapan? Sama gue gitu, gara-gara dia nganterin gue mau lebaran, dia kasihan sama gue nggak punya
nggak ada buat pulang lah gitu, apa namanya, angkot pulang udah habis tiketnya. Terus dianterin gue, emak gue nanya gitu. Gak lama dia bilang sama emaknya, terus emaknya berdoa di Mekah. Anjay. Iya, kalau emang jodohnya tunjukkan, kata ibunya suamiku. Terus dia gitu, ya udah, emang udah jodoh, diketemuin, alhamdulillah sampai sekarang. Masya Allah. Masya Allah, Allah. Gue dari 2010 berarti kenal Iya, baru Faisal. nikah Nikah 2021 Mali. 2021. Ya kan baru Oh kenal. iya. Lu pada ketemu mertua sebelumnya ya? Nanti Gua gue ketemu kenal dia mertua udah satu sewindu. sudah Iya, 8 tahun. sewindu. Udah sewindu lebih. Gua Udah satu kata- dekade mulai ya? Dekade 10 Dari 2010 ke 2021 15. berapa tahun? 2021 8 tahun. 2021 11 tahun. 11 tahun iya udah Udah lebih satu dari satu dekade. dekade berarti gila Iya. ya gue ya. Gila. Untung gak Pacarannya jamuran. sewindu. Untung gak jamuran. Magic. Magic. Lu udah 11 tahun, dia 11 jam. 11 hari. Ya kan ketemu misalkan Sabtu seminggu 7 tambah 3. 7 tambah 3 tambah Dari 4. awal ketemu ke lamaran Iya, sampai sebulan gitu. Ya, begitulah cerita sebulan kita. kayaknya sebulan lebih Iya. mungkin nggak nyampe 2 bulan. Ya, makanya gue Keren bilang sih kayak kalau zaman sekarang lu nikah segitu tanggalnya Iya, belum keren. tentu dapat gitu kan. Iya. Kalau Corona. sekarang susah. Gua aja nyari-nyari gedung nggak ada. kalau istilahnya kita tuh punya pasangan tuh gue sebut dream come true. Iya. Karena gue dulunya ngefans sama suamiku. Karena aku anak kampung, suamiku anak kota, ya kan. Anak kampung kalau ketemu anak kota gimana sih? Ya, lu kan anak kota, lu juga anak kota, ya kan. Kalau lu anak kota, dia Iya. sama anak kampung. Gue pernah diginiin sama calon mertua zaman dulu. Kenapa ya Roni maunya kok sama Kok lu panggilnya Roni? iya kan Oh, sama tak Roni. Roni kok maunya sama anak kota sama apa ya? Dia bilangnya gitu deh, orang kota kita tuh nggak punya apa-apa. Terus aduh kakiku sakit. Apa? Kita tuh nggak punya apa-apa. Di situ gua merasa emang orang kota kayak banget apa kata dia. Jadi berarti dia definisi orang kota tuh punya apa-apa. punya duit, Padahal iya. nggak semua orang kota punya apa-apa. Banyak Iya. yang hidup di kolong jembatan. Iya benar. Gitu. Oke, keren juga kan cerita kita. Tahu kan kalian cerita kita gimana? Akhirnya berakhir ke pelaminan dengan Punya anak memperoleh dua anak dan satu OTW cucu. Cucu segede gini, ngeri. Oke guys, terima kasih sudah mendengarkan cerita kita. Maaf ada yang ngupil. Iya, gue Semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian. Jangan bosan-bosan ya nonton video kita. cerita kita yang sebenarnya penting-penting gak penting. Cinta Fitri, Cinta Rosita, dan Cinta Ian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sosok tutup tuh gitu dong. susah. Dah.